Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati dan kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan harian dan seluruh anggota Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Juga yang saya hormati dan kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh pimpinan klasis dari 55 klasis dan 15 bakal klasis. Yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pelaksana harian majelis jemaat dan seluruh majelis jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dari 1955 jemaat, bakal jemaat, dan pos-pos pekabaran Injil, serta seluruh warga GKI di Tanah Papua yang berbahagia, yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi, menyertai, dan melindungi kita semua dari hari lepas hari sampai pada saat ini. Kita beriman dan percaya kepada Allah, Sang Halik, Pencipta dan Pemelihara kita, yang telah mengasihi kita di dalam karya penebusan Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi yang senantiasa memimpin, menyertai, dan melindungi kita sepanjang masa melalui karya kuasa Roh Kudus. Kita semua tentu menyadari bahwa tanpa pertolongan, tanpa kasih dan anugerah dari Allah, kita tidak dapat melewati hari, waktu, dan kesempatan dalam berbagai pengalaman yang kita jumpai, baik suka dan duka. Hari ini, ketika kita ada dan berjumpa lagi, kita terus bersyukur kepada Tuhan, dan kita terus mengamini karya selamat Tuhan yang melindungi, menyertai, dan memberkati kita dari selama-lamanya dan sampai saat ini tidak pernah berkesudahan. Karena itu sekali lagi, pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, saya mengajak kita senantiasa untuk selalu bersyukur, memuji dan memuliakan namanya, bersyukur untuk karya-karya besar yang telah Tuhan nyatakan dan hadirkan di dalam kehidupan kita. Betapapun dari waktu ke waktu kita masih berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat memilukan, menduka citakan, tetap juga pergumulan-pergumulan yang tentu tidak ringan dan berat. Hari ini kita semua memahami bahwa sampai pada saat ini, dunia secara global, Indonesia dan juga kita di Tanah Papua masih berada dalam situasi berkaitan dengan bencana non-alam, pandemi COVID-19 yang belum berlalu dari kita. Kita terus mengikuti melalui berita
melalui media-media massa, tetap juga lewat berita-berita yang lain, bahwa akibat dari pandemi COVID-19, manusia secara keseluruhan mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Begitu banyak jiwa yang terpapar, tetapi juga tidak sedikit jiwa yang meninggal. Ini terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di tanah Papua dan khususnya GKI di tanah Papua. Di Gereja Kristen Injil di tanah Papua kita mencatat begitu banyak warga GKI, warga gereja kita yang juga terpapar akibat pandemi COVID-19. Banyak hamba-hamba Tuhan yang juga terpapar, menderita dan dirawat. Tetap sekali lagi tidak sedikit warga jemaat kita yang meninggal, juga hamba-hamba Tuhan. Karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya kembali mengingatkan kita semua, supaya kita semakin bijak, memahami dan menyadari bahwa peristiwa pandemi COVID-19 sangat-sangat mengancam kehidupan manusia. Untuk bagian ini saya mengingatkan kita, supaya kita hindari perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, pandangan-pandangan yang tidak perlu, yang bisa saja mengiring kita pada opini-opini yang tidak sehat, bahkan juga pandangan yang bisa saja menyesatkan. Saya berharap selaku warga GKI di tanah Papua, kita semua harus sabar. Kita semua harus mengikuti dengan baik anjuran-anjuran pemerintah untuk misalnya menaati protokol kesehatan yang terus diberlakukan sampai pada saat ini. Kita harus juga menaati dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, informasi-informasi yang ada, supaya kita tidak mengambil keputusan sendiri, kebijakan sendiri, langkah sendiri. Tetapi kiranya kita terus sabar dan mengikuti apa yang diatur, supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik. Sekarang ini sebagaimana pidato Presiden Republik Indonesia, kita sekarang berada pada level 3. Setelah kita memasuki level 4, kita sekarang kembali kepada level 3. Kita semua berdoa kepada Tuhan, kiranya oleh pertolongan Tuhan kita kelak akan keluar dari bencana alam pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya kembali mengingatkan kita semua, mari kita tidak melakukan perguncingan-perguncingan atau pembahasan-pembahasan yang tidak perlu. Tetapi sebagai gereja, arahan pimpinan Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua yang telah disampaikan berulang-ulang sebagai arahan gereja ini, supaya dapat diikuti, dapat ditaati, baik oleh para pelayan dan majelis jemaat, tetap juga oleh seluruh warga jemaat. Kami menghimbau kepada saudara-saudara supaya tetap bersabar dan tetap membangun diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah, walaupun itu dilakukan tidak secara langsung dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti biasanya di gedung-gedung gereja, tetapi kiranya melalui arahan dan panduan-panduan yang sudah dikeluarkan
seluruh jemaat dapat mengikutinya. Saya kembali mengingatkan kita, belajar dari situasi ini. Ini merupakan momentum bagi kita semua, momentum kebangkitan kita bersama dalam lingkup Gereja Kristen Injil Tanah Papua. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak ramah ini, yang luar biasa ini. Saya mengatakan bagi kita, kita telah menemukan sebuah hal yang positif, bahwa kita kembali mementingi diri kita dalam persekutuan-persekutuan ibadah di tengah-tengah keluarga. Karena itu saya mengingatkan kita semua, keluarga jemaat, selalu membangun altar-altar di dalam keluarga, pertemuan-pertemuan ibadah di dalam keluarga. Suami sebagai kepala keluarga harus mampu mengajak istri-istri selaku ibu rumah tangga bersama dengan anak-anak untuk selalu membangun perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ini bukan sekedar situasi yang kita alami dan kemudian membatasi kita, tetapi sekali lagi, dengan situasi ini kita semua belajar untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini secara khusus di lingkup Gereja Kristen Injil Tanah Papua, walaupun kita terus mengalami situasi berkaitan dengan pandemi COVID-19, tetapi seluruh jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, para penatua dan syemasi selalu siap dan sigap untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam rangka pembinaan bagi warga gereja. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya mengingatkan kita semua bahwa pada bulan September nanti, tinggal beberapa hari lagi, kita akan memasuki bulan Bina Keluarga. Bulan September telah ditetapkan melalui rapat kerja Sinode GKI di Tanah Papua sebagai bulan Bina Keluarga. Pada bulan September dan mempersiapkan diri memasuki bulan September pada tanggal 31 sesuai dengan jadwal arahan yang disampaikan oleh Badan Pekerjaan Sinode kepada seluruh aras gereja ini. Kita akan membuka kegiatan bulan Bina Keluarga pada tanggal 31 Agustus. Selanjutnya pada tanggal 1 September, kita akan masuk dalam doa bersama, pergumulan bersama, di setiap keluarga, di setiap jemaat. Dan saya mengimbau kepada seluruh jemaat, kepada majelis jemaat dan juga pelayan-pelayan jemaat, supaya memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Sepanjang bulan September, kita juga akan melakukan aksi bersama, yaitu pelayanan kasih, yang kita sebut dengan pelayanan diakonnya. Sekali lagi sebagaimana arahan Badan Pekerjaan Sinode, maka dimintakan kepada majelis jemaat untuk mengerahkan kepada seluruh jemaat melalui posko-posko yang dibuka di jemaat masing-masing, tetap juga di klasis, supaya mengerahkan seluruh warga gereja, warga jemaat, untuk memberi aksi diakonnya, mengumpulkan bahan makanan melalui aksi-aksi diakonnya, yang kemudian akan didistribusikan untuk menolong dan membantu mereka yang membutuhkan, baik warga jemaat kita
tetap juga masyarakat lain yang membutuhkannya. Kembali saya mengingatkan, ini adalah waktu dan kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan bagi kita juga, supaya di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kasih kita tetap nyata dan tulus. Kita tidak berhenti mengasihi, karena Tuhan tidak pernah membatasi dan menghentikan kasih-Nya bagi kita. Kasih itu harus selalu nyata, melalui kata, tetapi tindakan dan perbuatan nyata kita. Kembali kita mengambil momentum ini, supaya membangun kembali spirit kasih kita dalam pelayanan kasih bagi sesama yang membutuhkannya. Bagian ini tentu menjadi bagian kita bersama, seluruh warga GKI di tanah Papua tanpa terkecuali. Mereka yang berkelebihan hendaknya memberi tumpangan, menolong mereka yang membutuhkannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali belajar dari momentum pandemi COVID-19, saya mengingatkan kita semua supaya bersama-sama kita terus saling menjaga, menguatkan satu dengan yang lain, baik dalam pelayanan ibadah, dalam rangka membangun spiritualitas kita, tetap juga dalam pelayanan dan aksi-aksi nyata. Kita tidak boleh takut, karena kita percaya Dia Allah, Sang Immanuel itu senantiasa akan menyertai, melindungi, dan menolong kita semua. Karena itu pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya kembali mengajak kita semua, kita terus menguatkan keluarga, jemaat kita, tetapi kita saling membangun satu dengan yang lain. Kita juga harus saling menjaga satu dengan yang lain, dengan tentu terus menaati anjuran-anjuran pemerintah yang telah disampaikan. Karena itu pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya menyampaikan dan mengajak kepada seluruh pelayan dan warga gereja supaya mengikuti program vaksinasi yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Ini bukan maunya pemerintah, tetapi program vaksinasi adalah salah satu langkah untuk memproteksi diri kita dari wabah virus pandemi COVID-19. Saya berharap kita tidak memiliki persepsi yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh takut. Mari kita melakukannya, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan medis. Bagi mereka yang tidak dimungkinkan untuk mengikuti vaksin, pasti ada pertimbangan dari medis. Tetapi jika kepada mereka yang bisa mengikuti vaksin, supaya dapat mengikutinya. Saudara-saudara jemaat dan seluruh hadirin yang saya hormati dan kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengingatkan kita semua, pada tahun ini kita akan juga memasuki perayaan HUT GKI di tanah Papua. Karena itu, menuju perayaan HUT GKI pada tanggal 26 Oktober 2021 ini, mari kita terus membangun kebersamaan, persatuan, kesatuan, persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita. Kita terus membangun kebersamaan kita, baik di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kita senantiasa yakin dan percaya Tuhan akan beserta dengan kita.
Akhirnya saya menyampaikan, Shalom, salam sejahtera. Sekian.